Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aji Haikal Ukasah dengan NIM 24010110077. Jadi, saya di sini akan membuat tugas video UAS pemrograman 2, yaitu membahas pertemuan 9 hingga pertemuan 15. Oke, untuk itu mari kita mulai dari pertemuan 9. Pada pertemuan 9, kita mempelajari custom text dan image picker. Apa sih custom text itu? Dalam Flutter, custom text digunakan untuk memberikan gaya atau format khusus pada teks di Flutter. Pengguna dapat menggunakan widget teks dengan berbagai properti seperti style, font size, font weight, color, dan lainnya. Untuk itu, mari kita ke contoh nyatanya. Di sini saya sudah menyiapkan file-filenya. Kita ke custom text. Oke, kita mulai. imvf Oke, di sini kita lihat custom text. Saya pakai ukuran 20, stylenya tuh italic atau miring gini. Font weight itu ketebalan. Kita coba ubah ketebalannya. Oke, ini. Sama ya kalau salah. Stop dulu. Font weight itu ketebalan, color tuh ya warna. Begitu. Itu ini kita pakai normal. Kita lihat perubahannya. Sama juga. Oh, sini belum berubah nih. Ctrl S. Oke. Nah, di sini udah berubah. Tuh. Materi selanjutnya kita ke image picker. Apa sih image picker itu, Bang? Image picker adalah plugin yang digunakan untuk mengambil gambar dari galeri atau kamera dalam aplikasi Flutter. Untuk menggunakannya, kita perlu menambahkan dependensi image picker ke dalam file hostback.yaml. Oke, kita langsung ke contoh nyatanya. Sini kita pilih theme misalnya. Nah, begitu dia langsung ke apa ya, kita ke penyimpanan kita gitu. Gitu. Biasanya ini tuh dipakai kalau ada data-data yang minta gambar. Oke, selanjutnya kita ke pertemuan 10. Di pertemuan 10 ada skeleton text dan orientasi UI. Apa sih skeleton text? Skeleton text adalah placeholder berbentuk garis atau kotak yang digunakan saat konten masih dimuat. Ini memberikan indikasi pada pengguna bahwa suatu elemen sedang diproses atau loading. Kita langsung ke contoh. Ya.
Di sini ada contoh nyatanya. Biasanya itu kalau ngeloading itu kita pakai web, coba ngeloading biasanya ada tanda kayak gini tuh. Oke, itu contoh nyata dari skeleton text. Kita hapus lagi, kita lanjut ke materi selanjutnya. Untuk yang kedua, orientasi UI. Apa sih orientasi UI itu, Bang? Orientasi UI di Flutter merujuk pada bagaimana UI menyesuaikan tampilannya berdasarkan orientasi layar perangkat. Flutter mendukung orientasi tampilan dalam mode portrait, vertikal, dan landscape horizontal atau tidur. Kita contoh langsung aja, guys. Nah, ini kita lihat contoh nyatanya dari orientasi. Ini kan dia ceritanya HP-nya nih misalnya berdiri atau portrait, kita besarin. Nah, landscape atau tidur gitu, guys. Kita ke materi selanjutnya. Di pertemuan 11 kita mempelajari form. Apa sih form itu, Bang? Kita cek. Form di Flutter adalah widget yang digunakan untuk mengelola dan mengelompokkan input data dari pengguna. Form memudahkan proses validasi dan penyimpanan data input secara terstruktur. Oke, mari kita ke contohnya langsung aja, guys. Nah, kita lihat nih, guys. Ini halaman form yang bisa kita isi tuh. Damn, di situ ada valid data diterima. Terus submit, wajib diisi ya. Submit, data terima gitu. Oke, kita ke materi selanjutnya. Pertemuan 12, 13, 14, 15 kita mempelajari slicing. Slicing dalam Flutter artinya mengubah dari desain UI dari Figma atau desain atau tools lain menjadi kode Flutter. Proses ini disebut juga design to code dan biasanya dilakukan saat kita membuat aplikasi berdasarkan desain dari desainer. Oke. Pada pertemuan 12 kita diberi materi. Pada pertemuan 13 kita mempelajari list. Oke, kita langsung aja contoh ke list, guys. Nah, gitu. Debaknya tapi belum berfungsi. Kita ke materi selanjutnya. Pada pertemuan 14 kita mempelajari navigasi. Apa sih navigasi itu? Biasanya di navigasi itu biasanya di aplikasi gitu ya. Biasanya di bawahnya itu ada pilihannya. Misalnya kita mau ke beranda, mau ke pengaturan, itu nama navigasi. Baik, kita tes.
Nah, kita lihat di sini. Kita akan navigasi. Di sini ada home. Di sini ada enggak? Enggak anu ya. Home doang kebaca. Nah, itulah intinya. Wes, stop dulu. Kok nggak kebaca? Nggak kebaca. Pokoknya intinya gitu dah. Pertemuan 15 kita ada di pertemuan 15 kita disuruh membuat aplikasi slicing dari Figma. Oke, kita lihat di sini saya sudah menyiapkan. Kita lihat prototipenya. Bisa nggak? Nah, seperti ini prototipenya. Gini. Tekan rekapnya belum. Saldo pemasukan saldo ya bisa ketekan itu gitu prototipenya. Terus saya sudah menyiapkan slicingnya. Pusing cuy, manajemen keuangan. Nah, di sini slicingnya. Oke. Nah, di sini sama kan slicing kayak tadi. Iya, enggak terlalu mirip sih. Ini rekening. Ini rekap. Di sini ada pengeluaran, ada pemasukan. Gitu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau banyak kurangnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.